Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini di tengah pandemi Covid-19 kita masih bisa dipertemukan dalam rangka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMK Negeri 3 Surakarta. Ibu bapak warga SMK Negeri 3 Surakarta dan anak-anakku yang ada di rumah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi sarana prasarana SMK Negeri 3 Surakarta. Saat ini era revolusi industri 4.0, terjadi perubahan yang sangat cepat. Oleh karena itu, kita harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang tersebut. Ini saya ambil contoh tangkapan layar dari laman Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia harus bangga dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita bisa menggunakan alamat URL-nya KBBI di Kemendikbud atau mengunduh aplikasi di HP atau gadget kita masing-masing. Peserta MPLS yang saya cintai dan saya banggakan terkait informasi terkini sampai hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat dan sukses kalian telah menjadi warga SMK Negeri 3 Surakarta dengan menyingkirkan dari sekitar 600-an pendaftar selama penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Tentunya 3 tahun ke depan kami selaku manajemen di SMK Negeri 3 Surakarta akan bertemu dengan kalian dan harapan kami bisa menghantarkan kalian menjadi pembelajar yang baik, kompeten, pinter, berkarakter, kemudian bisa masuk ke dunia kerja dengan baik atau berwirausaha, ataupun juga bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Di bulan Juli 2020 ini, untuk pandemi Covid-19, khususnya untuk kota Surakarta, alhamdulillah berdasarkan informasi dari gugus tugas penanganan Covid-19, Surakarta sudah termasuk zona hijau, tetapi kita tidak boleh lengah, anak-anak, karena bisa jadi corona kembali datang pada gelombang kedua dan ini sesungguhnya sangat berbahaya. Oleh karena itu, kami mengingatkan kepada seluruh warga sekolah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan untuk penanganan COVID-19 di area institusi pendidikan. Apalagi untuk perkembangan terakhir adanya surat keputusan bersama 4 menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan, bahwa penyelenggaraan pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19, MPLS dilaksanakan secara daring atau online, dan nanti secara
daring juga selama 6 bulan ke depan, akan bertahap dalam pembelajarannya menggunakan daring. Nah, ini salah satu upaya pencegahan COVID-19 di SMK Negeri 3 Surakarta dengan edukasi seluruh warga sekolah bahwa SMK 3 Surakarta adalah kawasan wajib memakai masker. Sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Itu adalah upaya yang paling sederhana untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Kemudian ada 5 langkah pencegahan COVID-19 di 5 sekolah. Yang pertama, kita runtut dari depan, tentunya cek suhu tubuh dengan termogan oleh satuan pengamanan atau satpam. Kemudian ketika masuk ke lingkungan sekolah wajib memakai masker. Kemudian interaksi selama di lingkungan sekolah harus menjaga jarak minimal 1 meter. Dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kemudian yang terakhir, jika tidak bisa mengakses air mengalir, menggunakan hand sanitizer. Ini adalah sarana yang sudah ada di SMK Negeri 3 Surakarta. Di gambar yang paling kiri adalah edukasi mengenai cuci tangan pakai sabun. Ada 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar. Ya. Yang pertama, membersihkan tangan secara seluruhnya dengan air bersih mengalir, kemudian menggosok sabun di punggung tangan. Kemudian yang ketiga, bersihkan bagian bawah kuku-kuku. Kemudian bilas tangan dengan air bersih dan mengalir. Kemudian yang terakhir, keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Nah, itulah langkah-langkah edukasi penanganan COVID-19 dengan cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang gambar tengah ini adalah salah satu sarana wastafel yang meminimalisir penggunaan tangan, di mana di sini untuk air dikontrol menggunakan pijakan kaki, kemudian yang sabun juga sama dikendalikan dengan kaki. Lalu yang sebelah kanan atas adalah contoh sarana wastafel di masing-masing ruang kelas. Tentunya belum ideal satu ruang kelas satu wastafel ini, tapi alhamdulillah sudah tiap gedung, tiap tingkat pasti sudah ada wastafelnya. Ada 2 jenis sebenarnya, yang wastafel keramik dan wastafel dari semen. Tentunya mari kita jaga bersama dan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Baik, kita lanjutkan materi prasarana. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya sampaikan di depan tadi, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses usaha pembangunan proyek dan sebagainya. Prasarana sekolah, intinya bagaimana perjalanan ke sekolah dari rumah masing-masing ke SMK Negeri 3 Surakarta. Dari informasi yang kita rangkum bahwa sebagian besar peserta didik SMK Negeri 3 Surakarta berada di Solo Selatan. Oleh karena itu, jika kalian akan menggunakan kendaraan, tentunya harus menyesuaikan dengan rekayasa lalu lintas yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta. Ada berbagai alternatif untuk menuju ke sekolah. Yang pertama yaitu kendaraan pribadi, bisa motor, bisa mobil, kemudian bisa kendaraan umum dengan bis sesuai dengan trayek yang ada, atau bisa juga dengan ojek online. Ada juga yang mungkin berada di sekitar Danu Kusuman menggunakan jalan kaki. Dan silakan gunakanlah
berbagai mode transportasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi ini. Intinya kami sebagai manajemen SMK 3 Surakarta berharap bisa sampai di SMK 3 Surakarta dengan tepat waktu. Ini anak-anak gambar peta SMK Negeri 3 Surakarta berada di Jalan Brigjen Sudiarto nomor 34. Kalau dari traffic light Gading ke arah selatan sekitar 300 meter kanan jalan. Yang utara juga termasuk SMK Negeri 3 Surakarta, yaitu pusat bisnis ya. Di situ ada ruang praktek siswa, ada ruang praktek kewirausahaan apotik, kemudian ada kelas industri. Lalu ada kompleks pertokoan. Berjalan ke selatan, disitulah nanti akan menjumpai gerbang SMK Negeri 3 Surakarta. Nah, silahkan Anda di minggu-minggu ini orientasi tempat supaya kedepannya bisa mengenali lingkungan sekolah, baik fisik, sosial maupun kemasyarakatan secara baik, sehingga pada akhirnya akan menunjang dalam kesuksesan belajarnya. Ini adalah peta satelit untuk lokasi SMK Negeri 3 Surakarta dengan luas 9.180 meter persegi, hampir 1 hektar anak-anak. Ini yang tadi, yang bagian gerbang depan, dan di sini untuk peserta didik hanya diperbolehkan melewati gerbang depan, sementara yang jalur dari pusat bisnis hanya diperuntukkan untuk kegiatan praktek siswa. Pembahasan berikutnya yaitu tentang sarana. Sesuai KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Kalau konteksnya di sini adalah pendidikan, tentunya tujuan utama pendidikan adalah mendidik dan mengajar untuk peserta didik sehingga nanti keluarannya adalah menjadi siswa atau tamatan yang kompeten, berkarakter, dan berbudi luhur yang baik. Untuk itu akan saya narasikan detail apa saja sarpras di SMK Negeri 3 Surakarta. Ini adalah rangkuman dari berbagai sarana di SMK 3 Surakarta, sekolah menengah kejuruan atau sekolah vokasi. Yang pertama sarpras yang ada yaitu ruang pembelajaran, ada 34 unit. Kemudian yang kedua ruang praktek siswa, ada 3 untuk laboratorium multimedia, 3 laboratorium bisnis daring dan pemasaran, 3 laboratorium otomatisasi dan tata kelola perkantoran, 2 laboratorium akuntansi dan keuangan lembaga, 3 laboratorium tata busana. Kebetulan di SMK 3 Surakarta ada 5 kompetensi kalian dengan sarana masing-masing seperti tadi untuk ruang praktek siswanya. Kemudian ada ruang praktek khusus yang dipergunakan untuk semua peserta didik, yaitu yang pertama lab bahasa, kemudian lab IPA terpadu, dan ruang pengolahan data elektronik. Yang keempat ada 1 ruang guru, ada ruang kepala sekolah, ada ruang tata usaha. Ada juga untuk sarana literasi, yaitu 1 ruang perpustakaan dan 1 gudang untuk perpustakaan juga, ada lapangan upacara, ada sarana olahraga, ada sarana praktek kerja lapangan di pusat bisnis, yaitu di apotek dan di kelas industri. Kemudian di era saat ini tentunya kita membutuhkan jaringan internet. Kita memiliki 2 internet service provider. Yang pertama dengan kapasitas 100 MB per sekon yang diperuntukkan untuk televisi edukasi dan pembelajaran.
Kemudian yang kedua 20 MB per sekon untuk administrasi dan kegiatan ekstrakurikuler untuk mendukung website dan media sosial sekolah. Kemudian ada 3 kantin, ada 1 business center, lalu ada 1 teaching factory multimedia dan 1 kelas industri yang berada di bagian depan SMK Negeri 3 Surakarta. Kemudian untuk sarana ibadah ada 1 masjid, dan untuk pembelajaran bisa juga dimanfaatkan. Tentunya karena kita sekolah negeri, ada juga masing-masing 1 ruang pembelajaran untuk agama Kristen dan agama Katolik. Kemudian ada 1 aula, ada sekretariat ujian, ada penguatan pendidikan kewirausahaan, ada 3 gudang baik untuk inventaris hidup maupun untuk inventaris mati. Kemudian yang terakhir ada sekretariat ekstrakurikuler dengan berbagai jenis ekstrakurikuler antara lain OSIS, pramuka, unit kesehatan sekolah, teater, karya ilmiah remaja, PKK, dan lain sebagainya. Itulah gambaran sarana sampai saat ini yang ada di SMK Negeri 3 Surakarta. Silakan nanti dimanfaatkan untuk mendukung kesuksesannya di masa yang akan datang. Ini adalah pembagian ruang untuk praktek maupun pembelajaran di kelas. Ini nanti ketika tatap muka akan kami jelaskan lebih lanjut. Dari segala sarana dan prasarana yang kami sampaikan tadi, tentunya yang paling utama sebagai pemangku kepentingan atau stakeholder untuk warga sekolah yaitu sumber daya manusia. Jadi percuma dengan gedung alat yang sangat megah maupun yang sangat tinggi, tetapi tanpa didukung dengan sumber daya manusia yang ada. Nah, SDM yang ada di SMK Negeri 3 Surakarta yang pertama tentunya yaitu peserta didik atau murid atau siswa. Dari 36 rombel sekitar 1.300-an peserta didik, kalian adalah SDM utama di SMK Negeri 3 Surakarta. Kemudian ada guru atau pendidik sejumlah 83 guru. Kemudian ada tenaga kependidikan atau karyawan atau tata usaha sebanyak 19 orang. Kemudian karena kita sekolah vokasi, sekolah kejuruan, harus punya koneksi atau jejaring dunia usaha, dunia industri atau industri dan dunia kerja, yaitu lembaga-lembaga yang di luar SMK Negeri 3 Surakarta yang bisa kerjasama untuk mensukseskan proses pembelajaran dan membentuk amatan yang kompeten. Kemudian masyarakat, orang tua, wali, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu pemerintah, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, cabang dinas pendidikan, dinas pendidikan dan kebudayaan, dan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Kunci sukses pembelajaran abad 21 dengan 4C, yaitu yang pertama komunikasi, yang kedua kolaborasi, yang ketiga critical thinking dan problem solving, yang keempat adalah kreativitas dan inovasi. Nah, itulah dari saat ini silahkan ditekankan 4C tadi dan nanti dipraktekkan dengan prinsip opo-opo kudu dirembuk. Nanti dari yang paling kecil di kelas kalian masing-masing, di rumah masing-masing dengan orang tua, kami sebagai ibu dan tendik selalu akan mengedepankan komunikasi. Jadi segala hal harus dimusyawarahkan. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Untuk link materi bisa diunduh di URL ini. Kemudian saya akan mendemokan salah satu satras virtual SMK 3 Surakarta, yaitu yang pertama, ini contoh. Jadi penanganan COVID-19 kami mengambil referensi dari Kementerian Kesehatan.
yang tadi sudah dituangkan dalam MNT. Kemudian ini adalah alamat website SMK Negeri 3 Surakarta, www.smkn3ska.sch.id. Nah, ini silahkan dikunjungi alamat website sekolahnya. Ini contoh submenunya yaitu data guru dan tenaga kependidikan. Ini adalah link daftar guru dan tenaga kependidikan SMK 3 Surakarta. Dan yang terakhir yaitu media sosial. Ada Instagram di smkn3.sch, ada juga yang di Facebook. Demikian presentasi kami terkait sarana dan prasarana di SMK 3 Surakarta. Sampai ketemu di pembelajaran tatap muka sesuai rekomendasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.